Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farel Amadius dari Panitia P2M Clifonara. Dan saat ini saya ingin mempersembahkan video pembelajaran fotografi mengenai anatomi kamera. Selamat menyaksikan. Hai semuanya, perkenalkan namaku Farel dan ada partnerku Tasya. Setelah pada video sebelumnya, kami membahas tentang awal munculnya fotografi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang anatomi kamera. Jadi, yang akan pertama kita bahas adalah komponen pada bodi kamera. Jadi, sebelum kita belajar menggunakan kamera itu sendiri, kita harus tahu dulu nih, apa aja yang ada pada kamera itu. Komponen pada kamera dapat kita bagi menjadi 12 bagian dasar yang akan kita bahas satu-satu. Yang pertama ada bodi kamera. Ini merupakan bagian utama pada kamera karena berisi tombol, layar LCD, sensor internal, dan juga sirkuit-sirkuit yang membantu kamera untuk dapat hidup. Oke, selanjutnya ada lensa. Bagian ini merupakan bagian yang berbentuk tabung dan memiliki kaca, bertujuan untuk memfokuskan pantulan cahaya dari objek agar tepat jatuh pada sensor kamera. Yang ketiga ada tombol shutter, yang berfungsi mengaktifkan rana pada kamera. Yang keempat ada viewfinder, yang dapat digunakan untuk melihat objek yang akan kita foto. Dan yang kelima ada layar LCD. Layar LCD ini dapat kita gunakan untuk melihat pengaturan pada kamera, seperti ISO, shutter speed, white balance, dan pengaturan lainnya. Yang keenam ada baterai, yang digunakan untuk menjadi sumber daya kamera untuk dapat menyala. Lalu ada tombol on off, yang jelas untuk menyala dan mematikan kamera, dan ada mode dial. Jadi, mode dial ini digunakan untuk menentukan mode pada kamera. Ada shutter speed priority, auto, ataupun manual. Yang kesembilan, ada main dial. Apa sih perbedaannya dengan mode dial tadi? Jika pada mode dial digunakan untuk mengatur mode pada kamera, main dial digunakan untuk mengatur diafragma dan juga exposure. Dan yang ke-10, ada tombol pelepas lensa. Sesuai dengan namanya, digunakan untuk melepas lensa dari bodi kamera. Lalu ada tombol menu yang digunakan untuk memilih pengaturan pada kamera. Dan yang terakhir, ada built-in flash, yaitu lampu kilat yang biasanya terdapat pada bagian atas bodi kamera. Setelah kita mengetahui komponen-komponen pada kamera, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang salah satu komponen kamera itu, yaitu sensor kamera. Jadi, sensor kamera ini memiliki fungsi mengubah gambar yang ditangkap oleh lensa. Pada penggunaan kamera digital, roll film telah digantikan oleh sistem sensor kamera. Dan sensor kamera ini, berdasarkan ukurannya dapat kita bagi menjadi 3, yaitu full frame, APS-C, dan juga Portrait. Dimulai dari sensor yang pertama, yaitu full frame atau 35 mm, sensor ini memiliki ukuran 36 x 24 mm. Sensor ini juga sering dijadikan standar oleh para fotografer karena memiliki ukuran luas yang sangat besar sehingga dapat membantu untuk menghasilkan foto yang memiliki kualitas tinggi dan juga tidak adanya faktor crop atau crop factor yang dapat memotong gambar. Selanjutnya ada sensor APS-C, sensor dengan ukuran 23,6 x 15,7 mm yang sering kita jumpai atau paling umum kita jumpai pada kamera DSLR kelas menengah ke bawah. Sensor ini memiliki crop factor yang cukup besar sehingga cukup digemari pada kalangan fotografer, panggung, dan juga olahraga. Terdapat sedikit perbedaan pada merek Canon, di mana sensor APS-C-nya memiliki ukuran 22,2 x 14,8 mm. Dan yang terakhir ada sensor Portrait. Sensor yang memiliki ukuran hanya seperempat dari full frame. Sensor ini juga memiliki crop factor sebesar 2 kali lipat. Jadi, jika kita menggunakan lensa dengan ukuran 35 mm, akan menghasilkan focal length atau jarak fokal sebesar 70 mm. Sebenarnya, selain itu terdapat sensor yang tidak umum seperti APS-H yang hanya terdapat pada merek Canon. Dan untuk materi selanjutnya, seperti biasa, akan dijelaskan oleh partner aku nih, Tasya. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Tasya, dan di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang lensa nih. Jadi lensa ini seperti yang teman-teman tahu merupakan komponen yang penting banget
dari sebuah kamera. Kenapa penting? Karena lensa ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya dari objek agar bisa ditangkap oleh sensor kamera. Jadi tanpa adanya lensa ini udah pasti banget kita nggak akan bisa nge-take sebuah foto. Nah, terus apa aja sih komponen-komponen dari lensa? Nah, kita mulai dulu dari lensa digital nih. Kebetulan aku juga ada lensa digital. Nah, pertama nih, yaitu body lensa. Jadi body lensa ini merupakan bentuk atau badan lensa secara keseluruhan. Terus nextnya ada front cap. Jadi di depan ini disebutnya front cap. Terus bisa dibuka dan bisa ditutup, yang mana fungsinya untuk melindungi si lensa kamera gitu. Terus selanjutnya ada cincin fokus. Nah, cincin fokus ini yang ada di luar dan dia berfungsi untuk mengatur fokus dari si lensa. Terus yang kedua ada cincin focal length, yang itu yang lebih lebar focal lengthnya. Terus bisa diputar dan ini bebas banget sesuai dengan focal yang kalian mau. Nah, terus nextnya ini ada juga tombol autofocus dan tombol image stabilizer. Tapi karena kamera aku mirrorless, jadi tombol autofocus dan tombol image stabilizernya udah nggak ada di lensa, tapi di kameranya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya tombol autofocus dan image stabilizer itu adanya di lensa DSLR gitu. Terus nextnya nih ada juga rear cap. Jadi kalau misalnya kalian lihat rear cap ini fungsinya apa sih? Jadi fungsinya sama kayak front cap, yaitu untuk melindungi lensa sendiri. Nah, dan itu bisa diputar dan bisa dipakein lagi gitu. Jadi kalau misalnya kalian sering bawa lensa lebih dari satu, ini penting banget untuk pakein rear cap supaya si lensanya ini nggak cepet rusak gitu. Terus selanjutnya nih, selain ada kamera digital, tentunya ada kamera manual dong. Jadi banyak banget nih pasti kalian yang pakai kamera manual juga. Terus apa aja sih komponennya? Ya komponennya mirip-mirip. Yang pertama ada body lensa. Nah, jadi body lensa itu sama kayak lensa kamera lensa digital. Terus abis itu nextnya ada kaca lensa. Kaca lensa itu untuk apa sih? Jadi kaca lensa ini merupakan bagian kamera yang menjadi jalan masuknya cahaya. Jadi cahaya ini masuknya ke kaca lensa dulu. Terus ada cincin fokus, terus cincin focal length juga nih. Nah, lalu ada yang berbeda sih, yaitu cincin diafragma. Nah, kalian bisa lihat yang mana di sini. Nah, apa sih fungsi dari cincin diafragma? Nah, fungsinya ini untuk menentukan diafragma si kamera gitu. Oke, selanjutnya ada rear cap. Jadi rear cap ini di kamera manual pun ada dan fungsinya juga masih sama, yaitu untuk melindungi bagian belakang si lensa kamera. Nah, setelah kita tahu nih tentang komponen-komponen lensa kamera, otomatis kita juga harus tahu nih jenis-jenis dari lensa kamera. Nah, jenis-jenisnya ada apa aja? Yang pertama ada lensa kit. Jadi apa sih lensa kit itu? Nah, lensa kit ini merupakan lensa bawaan dari kamera waktu pertama kali kalian beli. Jadi lensa ini udah ada dan udah nempel di bodi kamera waktu kalian beli, kecuali kalian beli bodinya aja ya udah pasti nggak dapet si lensanya. Nah, biasanya lensa kit ini ada di 18 mm sampai ke 55 mm gitu. Jadi ini merupakan lensa zoom gitu. Nah, terus selanjutnya ada lensa fix. Jadi lensa fix ini nggak punya elemen yang bergerak, otomatis focal length-nya pun cuma satu atau tetap, dan aperturnya sendiri atau bukaannya ini juga ya tetap tuh. Terus next nih ada lensa wide angle. Nah, apa sih lensa wide ini? Lensa wide ini memiliki cakupan sudut yang sangat luas. Secara umum sih memiliki ukuran 17 sampai 40 mm dan fungsinya ini kebanyakan dipakai untuk foto-foto landscape gitu. Terus ada lensa standar. Lensa standar ini memiliki cakupan pandang mirip dengan mata manusia gitu, yang memiliki vokal sekitar 40 sampai 60 mm. Terus next nih ada lensa tele.
Nah, lensa ini tuh merupakan lensa zoom yang istilahnya lebih besar dengan cakupan yang lebih pendek, lebih kecil, dengan ukurannya lebih dari 70 mm. Jadi kalau misalnya kalian pakai lensa tele untuk objek-objek yang jauh yang sampai mata pun sulit untuk melihat, nah itu objeknya bisa ketangkep pakai lensa tele. Nah, kira-kira segitu aja untuk jenis-jenis lensa dan juga komponen-komponen lensanya. Nah, kira-kira lensa apa sih yang kalian pakai selama ini gitu? Lensa apa sih yang menemani kalian selama ini? Nah, kalau aku sih lensa zoom sendiri, lensa standar gitu. Nah, kalau kalian apa? Bisa banget di komen di bawah ini supaya aku tahu nih lensa yang kalian pakai itu rata-rata lensa apa sih? Nah, sama kayak video sebelumnya, di video kali ini pun aku bakal kasih kalian kuis nih yang terdiri dari 3 pertanyaan. Jadi kalian boleh jawab untuk tes pengetahuan kalian. Kalau gitu langsung aja ke soal yang pertama. Bagian kamera yang bertugas mengubah gambar yang ditangkap oleh lensa disebut. Oke deh, karena waktunya udah habis, jadi aku langsung sebut aja jawabannya, yaitu sensor kamera. Oke, langsung lanjut aja ke pertanyaan nomor 2. Bagian kamera yang bentuknya kotak kecil di mana kita bisa melihat objek yang akan kita foto disebut apa nih kira-kira? Oke, karena waktunya udah habis, aku langsung sebut juga jawabannya, yaitu viewfinder. Nah, jadi ini pastinya sih banyak banget yang harusnya benar, karena viewfinder ini udah awam di telinga-telinga banyak orang, apalagi yang punya kamera. Oke, langsung aja kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Lensa bawaan dari sebuah kamera disebut lensa. Nah, kalau yang ini sih harusnya tahu juga ya. Jadi jawabannya adalah lensa kit. Kira-kira teman-teman udah pada benar belum nih? Kalau misalnya belum, berarti teman-teman butuh banget untuk belajar lagi nih. Tapi nggak apa-apa, kita masih ada video-video berikutnya yang bakal bikin teman-teman makin ngerti ini soal fotografi. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Nah, kira-kira segitu aja untuk video kali ini. Aku Tasya pamit undur diri dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Sekian video pembelajaran fotografi mengenai anatomi kamera. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.